Rilis terbaru sangat mencengangkan. Ternyata tidak hanya Indonesia yang sedikit geram dengan Malaysia. Ada juga 5 negara yang tidak suka dengan Malaysia karena sering klaim pulau sana sini. Perasaan negara-negara tersebut baik-baik aja. Iya kan? Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia. Dapat info dari mana itu? Orang Indonesia yang saya jumpa sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai maintenance. Hai bro, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen Konoha Indonesia, gak suka sih sebenarnya nyebut Konoha, tapi ya gimana lagi, kenyataannya seperti itu kan ya. Oke, untuk yang ada di Malaysia dan Indonesia, semoga kalian sehat selalu. Oke, kembali lagi bersama saya Bang B di sini, lagi-lagi dan lagi. Tiap hari hoak, fitnah, menebar apapun kebencian terhadap Malaysia. Itulah bangsa kita. Kenapa sih kalian gak selalu mikir ya? Maksudnya gini, daripada kalian tuh hibah, fitnah terus sana sini ya kan? Kenapa sih nggak ngurus diri kalian sendiri gitu? Bahkan kalian selalu menyulitkan bangsa sendiri yang kerja di Malaysia gitu. Kalian selalu memanas-manasi bangsa Malaysia, terutamanya untuk bangsa Melayu. Kalian selalu panas-panasi seperti itu. Agar apa? Agar kami bisa pulang. Kami pulang semua gitu. Enggak bro, nggak jadi seperti itu. So tolonglah ya, tolonglah. Kalau kalian nggak mampu ke Malaysia, pergilah ke Jepang, nggak usahlah hibah ke Malaysia gitu. Alright, ya? Oke. Penasaran dengan videonya yang saya akan reaction kali ini? Hibah terus isinya ya kan? Manu juga, oke? Gas video. Subscribe dulu lah, Mano. Rilis terbaru sangat mencengangkan. Ternyata tidak hanya Indonesia yang sedikit geram dengan Malaysia. Ada juga 5 negara yang tidak suka dengan Malaysia karena sering klaim pulau sana sini. Penyebab sehingga negara-negara ini tidak menyukai negeri jiran. Inilah 5 negara yang ternyata tidak menyukai Malaysia yang Mimin kutip dari okezone.com. Mari kita bahas. Yang pertama, Singapura. Hubungan antara Singapura dan Malaysia ternyata mengalami pasang surut. Bahkan, tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai hubungan yang rumit. Ya, salah satu penyebab mengapa Singapura tidak menyukai Malaysia karena terkait dengan permasalahan perbatasan. Yang kedua, Brunei Darussalam. Selain Singapura, penduduk di negara Brunei Darussalam juga ternyata tidak terlalu menyukai Malaysia. Yang ketiga, Indonesia. Berbeda dengan negara sebelumnya, rasa benci Indonesia akan Malaysia bisa dikatakan unik. Ya, bagaikan kakak beradik yang tentu ada berantemnya, lalu kemudian saling menyayangi lagi. Itulah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Yang selanjutnya, Thailand. Jika Indonesia tidak menyukai Malaysia karena wajar sebagai saudara yang seperti kakak beradik ada berantemnya, maka berbeda nih dengan Thailand. Thailand tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan Malaysia secara budaya maupun keturunan. Namun diketahui hubungan Thailand dan Malaysia juga pernah berada di masa yang genting. Kala itu, pada tahun 1909, Thailand mengatakan bahwa wilayah negaranya membentang hingga Kuala Tabar, Kepulauan Kolosin, dan Kopra. Akan tetapi, Malaysia tak menerimanya dan menganggap daerah Kepulauan Kolosin sebagai bagian dari Malaysia. Sengketa ini lalu berakhir dengan damai melalui MOU. Hingga saat ini, sengketa perbatasan antara kedua negara belum sepenuhnya tertuntas. Yang terakhir adalah Filipina. Siapa sangka, Filipina juga ternyata tidak menyukai Malaysia. Hal ini terjadi pasca permasalahan klaim atas Pulau Spratly. Perasaan negara-negara tersebut baik-baik aja. Iya kan?
Yang kalian sebut di atas tuh, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Brunei. Perasaan mereka baik-baik aja. Yang nggak baik itu bangsa kita. Ya, ngulik-ngulik yang nggak penting-penting banget deh gitu. Ya, bukan urusanmu itu, bro. Lu, itu urusan negara. Ya, kita sebagai rakyat, kita suarakan rakyat untuk negara kita sendiri. Ya, lu paham kan sampai situ? Kita menyuarakan isi hati kita, keluhan kita suarakan buat pemimpin negara kita. Bukannya sini gulik, sini kolek, sini korek situ. Korek-korek hal yang nggak penting kan? Urusan negara kalian korek. Ngurusi negara ya, ngurusi pangan diri sendiri dulu deh gitu, ya. Ngurusi pekerjaan di tempat kita sendiri dulu, ngurusi pajak di tempat kita sendiri dulu. Kalau kalian mau demo, mau berkoar-koar, ya udah berkoar-koar ke pemerintah yang sekarang, gitu. Aduh, susah. Yang kalian petik itu di mana? Di OKZone. Bukan media yang penting ya kan? Media yang penting bukan media nasional juga itu. Udahlah bro gitu ya. Udahlah ya. Kita terima aja kenyataan kita. Udah ya. Kenyataannya udah banyak loh. Bangsa kita lagi susah, nggak baik-baik aja bangsa kita. Rakyat kita 63%, 60,3% masih di bawah kemiskinan. Udah ngurusin itu aja, nggak usah ngurusin negara lain gitu ya. Alright, gas lagi bro. Terus aja hibah. Apalagi nih, satu lagi nih. Saudara, bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut. Kita akan menghadapi kekurangan makanan. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata. Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai menggema. Menurut laporan Department of Statistics Malaysia, pada akhir 2024 tingkat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Dapat info dari mana itu? Ya, makanan di Malaysia udah udah langka. Orang Malaysia udah kekurangan beras. Orang Malaysia selalu klaim sana sini, klaim ini itu. Bro, budaya lu sendiri aja nggak lu lestarikan.
Udah lu lestarikan aja budaya lu dulu ya, budaya kita sendiri dulu kita lestarikan. Udah gitu aja. Kok repot-repot ngurusin tetangga gitu? Dapat info dari mana itu? Di Malaysia perasaan baik-baik aja, harga ayam normal. Terus dibilangnya harga ayam nggak bisa disepadani dengan gaji harian. Lu tahu nggak di Malaysia gaji orang berapa? Hah? Orang Malaysia tuh rata-rata gajinya 4.000 ke atas, bahkan 5.000 ke atas ringgit. Ya. Bukan 5.000 rupiah. 5.000 ringgit ke atas, bro. Sedangkan harga ayam tuh kalau nggak salah baru 15 ringgit. Aduh, duh. Geram aku, ya kan? Dah, lanjut. Nih lagi ketawa lagi nih. Pentingnya China bagi Malaysia, bangsa Cina. Apa nih? Orang Malaysia work smart, bukan work hard. Yang hard bagilah ke orang luar kongsi kong. Ya, betul. Ternyata betul komentar orang perdagangan bisnis Malaysia 90% dikuasai Cina. Lu. Terus di Indonesia dikuasai siapa? Gue tanya sama lu, di Indonesia tuh dikuasai siapa? Melayu Indonesia, pribumi. Pertanyaannya itu. Atau Cindo? Ya kan? Kenyataan tuh satu. Oke, udah, ini ya udah. Ketawa lagi kau terus, jangan ketawa. Ya terus. Bangga kali kalian ketawa di situ. Persatuan Persahabatan Malaysia, Cina. Bro, di Malaysia itu ya bangsanya tuh ada 3 yang terhitung besar. India, Cina, dan Melayu. Dan mereka itu semuanya hidup rukun. Ya? Dah, lanjut. Ya. Kalian manas-manasi tujuannya sebagai apa coba? Sebagai kakak-kakak tersebut yang tadi itu, yang ini ya. Sorry. Yang berkelumpulan di situ, ini tempatnya kalau nggak salah ini di Malaysia gitu ya. Mereka itu pejuang nafkah, bro, untuk keluarga mereka sendiri. Terus kalian ketawain. Terus kalian manas-manasi Malaysia biar mereka pulang gitu ya. Biar berkumpul di sana sebagai penghujat. Udah. Tujuannya seperti itu. Udah, bro, stop aja lah. Kita urus negara kita sendiri aja. Ya. Kita bangsa besar. Di Indonesia lapangan pekerjaan tuh nggak ada. Bullshit. Kalaupun ada, gajinya itu di bawah standar. Paling lu cukup tiap bulan makan, udah sisanya buat cicilan, habis itu ngutang lagi. Ya. Lu masih muda, umur 20, 22, 23. Wah, aku yakin nih, saya yakin. Yang menghujat negara Malaysia itu bahkan di bawah umurnya 30. Saya yakin. Di 30 ke atas tuh nggak ada. Kalau ada komen aja. Ya, saya yakin di bawah 30 udah bocah-bocah lagi itu ya. Marah. Kenapa marah, Bang? Reaction aja marah. Ya, geram aja gitu loh. Gak kasihan sama orang-orang yang di atas tuh, yang di sebelah saya tuh. Gak kasihan kalian. Ya, mereka nyari nafkah betul-betul, kerja, bahkan jadi pembantu lah, jadi inilah, jadi itulah di sini, ya. Dah lanjut. Ketawain. Apa tuh keterangannya? Pekerjaan tipe M. Tipe M tuh maksudnya tipe Malaysia gitu ya. Tipe Malaysia gitu. Tipe Melayu Malaysia. Oh, pedagang asongan di Malaysia pakai motor seperti ini dan jualannya disusun rapi supaya bisa bawa barang banyak. Kalau di Indonesia pakai gerobak ataupun mobil ya, Pak. Mobil bak gitu ya. Woi, bro.
Lu tahu nggak yang pakai sepeda itu? Lu tahu nggak? Itu biasanya, ini biasanya ya, kebanyakan itu kalau nggak salah warga yang dari India ke sini. Kalau nggak salah, yang jual roti-roti seperti itu, warga asing yang datang ke Malaysia dan meniaga, maksudnya berjualan itu dari India, bawa motor terus seperti ini. Enggak satu pun saya melihat orang Melayu bawa motor terus dibawa seperti ini di jalan raya. Weh, nggak ada itu. Nggak ada itu. Faktanya juga nggak ada itu. Tanyakan aja, cari aja di tempat manapun, cari aja orang Melayu terus bawa motor seperti itu di jalan raya. Nggak ada itu. Ya. Bergerombol seperti itu, barang-barang banyak seperti itu disusun tuh nggak ada itu. Ya. Cari aja faktanya di tempat lain ya. Di internet ataupun apapun lah yang kalian cari itu faktanya itu. Atau aja datang aja ke Malaysia gitu ya. Lebih enaknya itu. Gas lagi, Bang. Ketawa lagi ya. Orang Indonesia yang saya jumpa sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai buat maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembayang dia jaga setiap kali waktu sembayang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata, kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja ya. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja. Kerja dia orang bukan kerja yang mudah menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ni real punya cerita realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang bekerja, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat Begitu juga yang kerja construction tu. Tak mudah kerja dia Kalau nak suruh saya memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu, daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita dia. Kita ambil contoh daripada beliau ni adalah ustaz ya, dari Malaysia gitu. Kiranya seperti itu. Beliau berbicara tentang fakta, namun beliau tidak meninggikan dirinya. Beliau selalu mencontohkan kepada orang lain lewat dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi enggak semua orang Malaysia itu racist seperti itu, atau yang kalian dengar-dengar di TikTok, atau kalian yang baca-baca di TikTok, berperangan di TikTok, di komen-komentar di media sosial seperti itu. Bro, sebenarnya di Malaysia itu nggak ada, di realitinya tuh nggak ada. Terus tiba-tiba ada pekerja dari Indonesia, terus datanglah bangsa Melayu, bangsa Malaysia di situ. Terus tiba-tiba dia rasis seperti ini. Lu tukang ini, lu tukang itu, lu tukang bancu simen, lu di bawah saya. Nggak ada itu. Realitinya tuh nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada. Saya nggak memuji, menyanjung-nyanjung sampai terbang ke langit bangsa Malaysia. Enggak, seperti itu enggak. Cuma realitinya tuh memang seperti itu. Iya. Nah, gitu ya. Oke, Bang, lanjut. Pak Haji, lanjut ya. Woi. Apa nih? Merempat di Malaysia gaji 7 juta. Merempat di negara sendiri cuma air mata.
Iya kan, merempat tuh maksudnya bekerja gitu. Oh, udahlah nggak tahu ya merempat tuh apa. Udahlah lanjutkan bang, lihat dulu. 7 juta merempat di negara sendiri cuma air mata. Tambah lagi satu kak, bukan air mata aja, digosipin tetangga, dilecehin tetangga, dihina tetangga. Itu lagi kak, banyak lagi kak. Pokoknya kalau kita susah bukannya dibantu kak, malah diceritai, dijelek-jeleki, katanya banyak utang inilah. Nggak tahu lah ya kak, namanya kehidupan di kampung memang gitu ya kak ya. Ya. Ini bukan saya yang ngomong ya, bukan saya loh, dia yang ngomong ya. Udah, gak usah ketawa, udah saya, lihat dia aja yang ngomong, bukan saya. Kita sebagai orang-orang susah ini wajib sabar-sabar lah kak, namanya kita juga orang susah ya, wajib diceritai. Kalau kita kaya pasti kita dipuji-puji, didatangi, diakui kawan inilah itulah apalah. Kalau kita susah nggak diceritai, digibahi, di apa lah semuanya, nggak tahu lah kak, peningan. Ya. Udah, untuk kalian yang warga Indonesia yang terutamanya lah puak-puak pembenci lah ya. Saya nggak bilang semua warga Indonesia itu pembenci semua, enggak. Puak-puak aja. Individu aja, ya, individu, bukan semua. Ini individu, garis bawahi ini individu. Untuk kalian seperti itu yang selalu menjelek-jelekkan, udahlah ya. Kasihanlah. Warga-warga kamu juga, warga-warga kita juga yang kerja di Malaysia seperti itu. Kasihan mereka, bukan kasihan ke warga Malaysia, kasihan kepada mereka yang kerja di Malaysia, cari nafkah buat keluarganya. Ya. Oke ya. Oke, udah dari saya Bang B di sini. Kita jumpa lagi di next video. Untuk kamu sehat selalu, untuk warga Indonesia sehat selalu, dan juga warga Malaysia sehat selalu. Rezekinya makin lancar serta barokah ya. Yuk ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.